Halo, sahabat channel Lansia Sehat yang selalu kami rindukan dan banggakan. Semoga hari ini adalah hari yang penuh semangat, kebahagiaan, dan tentu saja kesehatan yang prima. Kami harap sahabat semua sedang dalam kondisi yang baik, damai di hati, dan sehat secara lahir batin. Sebelum kita mulai membahas tema utama kita hari ini, izinkan kami menanyakan kabar terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya hari ini, sahabat? Semoga tidak ada yang sedang merasa kurang fit atau lelah ya. Boleh dong, tuliskan di kolom komentar, dari kota mana sahabat menonton video ini? Apakah dari Jakarta, Surabaya, Makassar, Palembang, Yogyakarta, atau mungkin dari kota-kota kecil yang asri dan tenang? Kami ingin mengenal sahabat semua lebih dekat. Dan jangan lupa juga sebutkan usia sahabat. Apakah sudah menginjak usia 60 tahun, 70 tahun, atau mungkin ada yang sudah kepala 8 dan masih sehat, segar bugar? Wah, itu luar biasa sekali. Kami kagum dan turut bersyukur mendengarnya. Dan bagi sahabat yang mungkin saat ini sedang dalam masa pemulihan, sedang tidak enak badan, atau sedang merawat orang tercinta yang sedang sakit, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, segera memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketenangan bagi sahabat dan keluarga tercinta. Semoga setiap rasa lelah yang dirasakan akan menjadi ladang pahala dan diberi balasan dengan kesehatan yang lebih baik ke depannya. Mengapa kekebalan tubuh menjadi topik penting di usia lansia? Sahabat channel Lansia Sehat, tubuh kita adalah anugerah dari Tuhan yang luar biasa. Seiring bertambahnya usia, seperti halnya mesin yang sudah beroperasi puluhan tahun, tubuh kita pun perlahan-lahan mengalami perubahan. Salah satu perubahan paling penting dan seringkali tidak kita sadari adalah menurunnya sistem kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh atau sistem imun adalah sistem pertahanan alami tubuh untuk melawan penyakit, infeksi, virus, dan berbagai ancaman lainnya. Di usia muda, sistem imun kita sangat tangguh. Luka cepat sembuh, flu cepat reda, dan tubuh mampu bertahan walau tidur kurang atau makan tidak teratur. Namun ketika memasuki usia 60 tahun ke atas, kekuatan sistem imun ini mulai menurun. Apakah sahabat pernah merasa lebih mudah terserang flu, lebih sensitif terhadap udara dingin, atau lebih lambat sembuh dari luka kecil? Itu semua bisa menjadi sinyal bahwa sistem kekebalan tubuh sedang tidak dalam kondisi maksimal. Dan ketika sistem imun melemah, kita menjadi lebih rentan terhadap infeksi, peradangan, bahkan penyakit serius seperti pneumonia, TBC, infeksi saluran kemih, dan sebagainya. Oleh sebab itu, menjaga dan meningkatkan sistem imun menjadi sesuatu yang sangat penting. Lebih dari sekadar minum vitamin, menjaga pola tidur, atau menghindari stres, kita juga perlu memperhatikan asupan harian yang bisa membantu memperkuat sistem imun kita secara alami. Disinilah peran makanan tradisional dan rempah-rempah alami menjadi penting. Salah satunya adalah bawang putih. Bawang putih, si kecil yang punya segudang manfaat. Banyak di antara sahabat mungkin sudah sangat akrab dengan bawang putih. Ia selalu hadir di dapur, di dalam tumisan, sup, atau sambal. Aroma dan rasanya yang khas seringkali membuat makanan menjadi lebih lezat. Namun tahukah sahabat, di balik rasa dan aroma yang tajam itu, bawang putih menyimpan sejuta manfaat kesehatan yang luar biasa, terutama untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita di usia lanjut? Menurut banyak dokter dan ahli gizi, bawang putih merupakan salah satu rempah yang paling kuat dalam membantu tubuh melawan penyakit. Ini bukan isapan jempol belaka, melainkan sudah terbukti melalui berbagai penelitian ilmiah. Bahkan dalam dunia kedokteran timur dan pengobatan tradisional berbagai budaya, bawang putih sudah lama dikenal sebagai obat alami 1000 manfaat. Tidak sedikit dokter yang merekomendasikan konsumsi rutin bawang putih, baik dalam bentuk segar maupun yang sudah diolah, sebagai bagian dari pola makan sehat lansia. Di rumah sakit yang menerapkan pendekatan pengobatan integratif, bawang putih menjadi bagian dari diet pendamping, terutama untuk pasien lanjut usia yang perlu meningkatkan imunitas tanpa tergantung pada terlalu banyak obat. Masa lansia bukan masa lemah, tapi masa menjadi bijak menjaga tubuh. Sahabat channel Lansia Sehat, seringkali masyarakat memandang masa lansia sebagai masa di mana seseorang menjadi lemah, tidak produktif, dan bergantung pada orang lain. Padahal, dengan pola hidup sehat dan pemahaman yang tepat, masa lansia justru bisa menjadi masa keemasan, masa menikmati hidup dengan lebih tenang, bijak, dan penuh rasa syukur. Dan kunci dari semua itu adalah tubuh yang tetap sehat dan kuat. Kita tidak bisa menghindari usia, tapi kita bisa memilih untuk menjalani usia ini dengan cara yang lebih sehat. Salah satunya adalah dengan menjaga kekebalan tubuh agar tetap optimal. Di bab-bab berikutnya, kita akan menggali lebih dalam tentang bawang putih. Apa saja kandungan nutrisinya,
bagaimana ia bekerja meningkatkan kekebalan tubuh, serta bagaimana cara mengonsumsinya dengan aman dan efektif untuk sahabat lansia. Bahkan, kami akan hadirkan pula testimoni nyata dari para lansia yang rutin mengonsumsi bawang putih dan merasakan manfaat luar biasa pada tubuh mereka. Namun sebelum masuk ke sana, mari kita resapi terlebih dahulu satu hal penting ini, bahwa menjaga imun bukanlah tugas anak muda saja. Justru di usia 60 tahun ke atas, imun tubuh adalah benteng pertahanan terakhir kita dari segala penyakit yang datang. Dan kita bisa menjaga benteng itu bukan hanya dengan obat atau vitamin, tetapi juga dari dapur kita sendiri. Kesadaran awal adalah langkah pertama menuju hidup sehat. Sebagian dari kita mungkin pernah mengalami sakit berat yang membuat kita merenung. Andai dulu saya lebih peduli pada kesehatan, mungkin tidak akan separah ini. Kalimat seperti itu sangat umum terdengar. Tapi sahabat, kabar baiknya adalah, belum terlambat. Selama kita masih diberi nafas, masih bisa menonton video ini, masih bisa tersenyum, itu artinya masih ada waktu untuk memperbaiki dan memperkuat tubuh kita. Dan salah satu cara memulainya adalah dengan menyadari betapa pentingnya kekebalan tubuh terutama di usia emas ini. Sistem imun kita bukan hanya pelindung dari penyakit, tapi juga penentu kualitas hidup sehari-hari. Apakah kita bisa tidur nyenyak? Apakah kita bisa berjalan-jalan dengan cucu? Apakah kita bisa menikmati hari dengan tenang, tanpa keluhan? Bawang putih hanyalah satu dari sekian banyak anugerah Tuhan yang bisa membantu kita mencapai semua itu. Dan kabar baiknya, ia tidak mahal, mudah didapat, dan bisa mulai dimanfaatkan dari sekarang bahkan dari hari ini. Bab 2 nanti akan mengajak sahabat semua untuk mengenal lebih dalam kandungan apa saja yang ada di dalam bawang putih yang membuatnya begitu hebat dalam meningkatkan sistem imun. Kami akan uraikan satu persatu senyawa penting di dalamnya, serta bukti ilmiah dari dunia medis yang memperkuat keampuhan bawang putih sebagai pelindung tubuh alami bagi lansia. Jadi tetaplah bersama kami, sahabat channel Lansia Sehat. Yuk, kita lanjutkan perjalanan sehat ini bersama-sama, dengan semangat, pengetahuan, dan tekad untuk hidup lebih baik setiap hari. Bab 2. Rahasia kandungan ajaib dalam bawang putih yang menjadi senjata alami kekebalan tubuh. Setelah pada bab sebelumnya kita membahas pentingnya kekebalan tubuh di usia lanjut dan bagaimana bawang putih menjadi salah satu bahan alami yang patut diperhitungkan, kini tiba saatnya kita menyelami lebih dalam. Apa sebenarnya kandungan dalam bawang putih yang menjadikannya begitu luar biasa? Banyak orang mungkin hanya mengenal bawang putih sebagai bumbu masakan. Namun bila kita menilik dari sudut pandang ilmiah dan medis, bawang putih adalah superfood yang menyimpan senyawa aktif berkhasiat tinggi yang telah terbukti dalam dunia medis, termasuk untuk membantu memperkuat sistem imun tubuh lansia. Mari kita bahas satu persatu kandungan utama bawang putih, berdasarkan hasil penelitian medis serta tinjauan dari para dokter yang mengkaji manfaatnya secara mendalam. 1. Allicin, senyawa antiinfeksi yang ampuh. Senyawa utama dan paling dikenal dalam bawang putih adalah allicin. Inilah zat yang menjadikan bawang putih begitu unik dan penuh manfaat. Allicin terbentuk ketika bawang putih dihancurkan, dicincang, atau digeprek. Ketika dinding sel bawang putih rusak, enzim alinase mengubah senyawa alin menjadi allicin. Reaksi inilah yang menciptakan aroma khas yang menyengat dari bawang putih mentah. Menurut para peneliti dari University of Maryland Medical Center, allicin memiliki sifat antibakteri, antiviral, anti-jamur, antioksidan. Kombinasi keempat sifat ini sangat ampuh dalam mendukung sistem kekebalan tubuh. Allicin membantu tubuh melawan virus penyebab flu, pilek, dan bahkan beberapa jenis virus yang lebih berat. Bagi lansia yang sistem imunnya sudah mulai menurun, keberadaan allicin ibarat pasukan tambahan untuk membantu tubuh tetap siaga terhadap infeksi. Studi dari Journal of Antimicrobial Chemotherapy juga menunjukkan bahwa allicin dapat menghambat pertumbuhan berbagai jenis bakteri, bahkan bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Ini sangat penting di kalangan lansia, di mana infeksi saluran pernapasan dan saluran kemih menjadi masalah yang sering terjadi. 2. Senyawa sulfur menjaga fungsi imun secara menyeluruh. Bawang putih dikenal kaya akan berbagai senyawa sulfur, bukan hanya allicin. Di antaranya adalah ajoene, dialil disulfide, DADS, dan dialil trisulfide, DATS. Senyawa-senyawa ini adalah hasil dari metabolisme allicin dan bekerja secara sinergis dalam tubuh. Apa yang membuat senyawa sulfur ini penting bagi kekebalan tubuh? Merangsang produksi sel darah putih seperti limfosit dan makrofag yang berperan sebagai benteng utama dalam sistem imun. Meningkatkan aktivitas sel NK, natural killer, yang bertugas menghancurkan sel yang terinfeksi virus. Mendukung proses detoksifikasi di dalam hati, organ vital dalam menjaga kebersihan sistem tubuh dari racun.
Beberapa studi dalam Phytomedicine Journal menunjukkan bahwa konsumsi rutin bawang putih bisa meningkatkan efektivitas sistem imun hingga 30% pada kelompok lansia yang sempat diteliti. 3. Antioksidan tinggi penangkal radikal bebas. Bawang putih juga dikenal sebagai sumber antioksidan. Di dalamnya terkandung senyawa seperti flavonoid, selenium, dan vitamin yang membantu menetralkan radikal bebas zat jahat yang bisa merusak sel dan mempercepat penuaan. Radikal bebas terbentuk dari makanan tidak sehat, paparan polusi, stres, dan metabolisme tubuh. Lansia yang terpapar radikal bebas dalam jangka panjang bisa mengalami penurunan kekebalan tubuh yang cukup drastis. Dengan konsumsi bawang putih secara rutin, tubuh akan lebih mampu melindungi DNA dari kerusakan oksidatif, menjaga sel-sel imun agar tetap aktif, memperlambat kerusakan sel akibat peradangan. Vitamin C dalam bawang putih juga turut berperan sebagai antioksidan kuat yang bekerja memperkuat kulit sebagai pertahanan tubuh, serta mempercepat penyembuhan luka, sesuatu yang penting terutama bagi lansia yang sering mengalami luka lambat sembuh. 4. Kandungan prebiotik mendukung kesehatan saluran cerna. Salah satu kunci sistem imun yang jarang diketahui banyak orang adalah kesehatan saluran cerna. Sekitar 70% sel imun berada di dalam saluran pencernaan. Maka, kondisi usus yang sehat akan sangat menentukan apakah seseorang rentan atau tidak terhadap penyakit. Bawang putih mengandung prebiotik alami, yaitu zat yang menjadi makanan bagi bakteri baik, probiotik, dalam usus. Kandungan inulin dalam bawang putih membantu pertumbuhan bakteri baik seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium. Manfaat dari kandungan ini bagi lansia sangat penting. Meningkatkan penyerapan nutrisi dari makanan. Memperkuat lapisan usus agar tidak mudah bocor oleh racun atau virus. Menyeimbangkan mikrobiota usus agar sistem imun tetap aktif. 5. Senyawa antiinflamasi perisai terhadap peradangan kronis. Peradangan adalah akar dari banyak penyakit, termasuk penyakit jantung, diabetes, radang sendi, dan gangguan autoimun. Di usia lanjut, tubuh menjadi lebih rentan mengalami peradangan kronis yang diam-diam melemahkan sistem imun. Bawang putih memiliki sifat antiinflamasi alami yang berasal dari senyawa sulfur dan antioksidan di dalamnya. Senyawa tersebut membantu menghambat produksi sitokin proinflamasi, mengurangi pembengkakan dan nyeri sendi, menurunkan kadar C-reaktive protein, CRP, indikator peradangan dalam tubuh. Para dokter dalam penelitian di Journal of Medicinal Food menyatakan bahwa konsumsi bawang putih dalam jangka panjang secara signifikan menurunkan tanda-tanda peradangan pada kelompok lansia yang diuji. 6. Zat besi dan zinc mineral yang penting untuk daya tahan. Bawang putih juga mengandung zat besi dan zinc, dua mineral penting yang seringkali kurang dalam tubuh lansia akibat pola makan yang terbatas atau penyerapan nutrisi yang menurun. Zat besi berperan dalam pembentukan hemoglobin dan mendukung oksigenasi jaringan tubuh. Zinc sangat vital dalam pembentukan antibodi dan penyembuhan luka. Kekurangan zinc sangat umum terjadi pada lansia dan bisa menyebabkan mudah sakit, luka lama sembuh, kehilangan nafsu makan, penurunan fungsi penciuman dan pengecap. Maka dengan mengonsumsi bawang putih sebagai bagian dari diet harian, kebutuhan zinc dan zat besi sedikit banyak dapat terpenuhi secara alami. 7. Vitamin dan fitonutrien lainnya. Selain kandungan utama di atas, bawang putih juga mengandung vitamin B6, penting untuk metabolisme dan fungsi imun. Vitamin C, mendukung daya tahan dan antioksidan. Saponin dan polifenol, senyawa tanaman yang memperkuat fungsi tubuh dalam menangkal infeksi. Gabungan semua zat ini membuat bawang putih disebut sebagai farmasi alami oleh banyak dokter. Kesimpulan bab 2 bawang putih, kapsul alami penjaga imun lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, bayangkan ada satu bahan alami di dapur yang memiliki senyawa antimikroba, antioksidan, antiinflamasi, prebiotik, vitamin dan mineral lengkap. Itu semua ada dalam sebuah siung kecil bawang putih. Tidak perlu biaya mahal, tidak perlu dikirim dari luar negeri, dan tidak harus dikemas dalam bentuk suplemen. Tuhan telah memberikan kita anugerah luar biasa dalam bentuk rempah sederhana ini. Namun tentu saja, cara konsumsi, dosis, serta kondisi tubuh masing-masing tetap perlu diperhatikan, terutama untuk sahabat yang memiliki penyakit tertentu. Maka di bab 3, kita akan membahas secara tuntas bagaimana mekanisme kerja bawang putih dalam tubuh lansia, dan bagaimana ia membantu memperkuat sistem imun dari dalam. Tetap bersama kami di channel Lansia Sehat, dan mari lanjutkan perjalanan sehat ini secara ilmiah, alami, dan membahagiakan.
Bab 3. Bagaimana bawang putih bekerja dalam tubuh lansia untuk meningkatkan imunitas? Setelah sahabat channel Lansia Sehat mengenal kandungan luar biasa yang terdapat dalam bawang putih pada bab sebelumnya mulai dari alicin, sulfur, hingga vitamin dan mineral, maka di bab ini kita akan masuk lebih dalam ke ranah yang lebih spesifik. Bagaimana sebenarnya bawang putih bekerja di dalam tubuh lansia untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh? Topik ini sangat penting, karena dengan memahami mekanisme kerjanya, sahabat tidak hanya tahu bahwa bawang putih itu bermanfaat, tapi juga mengerti alasannya secara ilmiah. Dengan begitu, setiap konsumsi bawang putih menjadi langkah sadar dan penuh keyakinan, bukan sekadar ikut-ikutan atau berdasarkan kebiasaan turun-temurun saja. Imun tubuh lansia. Apa yang terjadi seiring bertambahnya usia? Sebelum membahas bagaimana bawang putih bekerja, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi pada sistem imun saat seseorang memasuki usia 60 tahun ke atas. Penurunan produksi sel imun. Tubuh kita memiliki sistem imun yang kompleks, terdiri dari sel darah putih, antibodi, dan jaringan limfoid. Di usia lanjut, tubuh mengalami penurunan produksi sel-sel ini, khususnya limfosit T dan B. Respons imun yang lebih lambat. Bila pada usia muda tubuh bisa cepat memberikan reaksi terhadap virus, pada usia lanjut proses ini melambat. Akibatnya, infeksi lebih mudah berkembang dan butuh waktu lebih lama untuk pulih. Kecenderungan peradangan kronis. Lansia lebih rentan mengalami inflamaging, yaitu kondisi di mana tubuh terus-menerus mengalami peradangan ringan jangka panjang. Ini memperburuk sistem imun karena tubuh sibuk memadamkan api internal. Gangguan mikrobiota usus. Perubahan pola makan, konsumsi obat, dan gaya hidup yang kurang aktif membuat lansia kehilangan sebagian bakteri baik di ususnya. Padahal mikrobiota usus adalah fondasi penting bagi imunitas. Stres oksidatif meningkat. Usia lanjut identik dengan peningkatan kerusakan sel akibat radikal bebas. Ini memicu kerentanan tubuh terhadap berbagai penyakit. Semua hal ini menjadikan lansia lebih membutuhkan asupan alami yang bisa membantu merangsang dan memperkuat imunitas dari berbagai sisi. Disinilah bawang putih berperan strategis. 1. Bawang putih merangsang produksi sel darah putih. Salah satu cara kerja utama bawang putih dalam meningkatkan kekebalan tubuh adalah dengan merangsang pembentukan sel darah putih, terutama limfosit dan neutrofil. Sel darah putih adalah tentara utama tubuh kita. Mereka bertugas mengidentifikasi, menyerang, dan menghancurkan kuman, virus, serta zat asing lainnya. Dalam sebuah studi dari Journal of Nutrition, ditemukan bahwa konsumsi bawang putih setiap hari selama 12 minggu mampu meningkatkan jumlah dan aktivitas sel NK, natural killer, dan makrofag, yang sangat penting untuk membunuh sel terinfeksi virus atau bakteri. Stimulasi ini terjadi karena senyawa alicin dan dialil sulfide yang terkandung dalam bawang putih mengaktifkan jalur metabolik yang memicu produksi sel imun baru. Pada lansia, yang biasanya mengalami penurunan produksi sel imun karena penuaan kelenjar timus, efek ini sangat membantu memperbaiki ketahanan tubuh secara menyeluruh. 2. Bawang putih memperkuat dinding sel dan mempercepat regenerasi. Dalam lansia, regenerasi sel lebih lambat dibandingkan orang muda. Bawang putih membantu mempercepat regenerasi melalui kandungan antioksidannya, seperti selenium dan vitamin C. Antioksidan ini bekerja melindungi sel tubuh dari kerusakan oksidatif, sehingga sel darah putih lebih tahan terhadap kerusakan. Dinding sel menjadi lebih kuat, sehingga virus tidak mudah masuk. Proses penyembuhan luka atau infeksi lebih cepat terjadi. 3. Meningkatkan aktivitas fagositosis. Fagositosis adalah proses di mana sel imun menelan dan menghancurkan mikroorganisme atau sel yang rusak. Ini adalah bagian dari sistem imun bawaan tubuh kita. Bawang putih terbukti meningkatkan aktivitas fagositik dari makrofag dan neutrofil. Proses ini membantu tubuh lansia menjadi lebih efektif dalam membersihkan sel yang rusak, mengurangi infeksi yang berkembang perlahan, mencegah pertumbuhan sel abnormal yang bisa memicu kanker. 4. Memperkuat pertahanan saluran pernapasan dan pencernaan. Infeksi saluran pernapasan atas, ISPA, seperti flu, batuk, radang tenggorokan, serta infeksi saluran cerna adalah gangguan umum pada lansia. Bawang putih bekerja memperkuat dua sistem ini lewat cara meningkatkan imunitas mukosa. Lapisan mukosa pada hidung dan usus adalah garis pertahanan pertama tubuh terhadap patogen. Bawang putih merangsang produksi imunoglobulin A, IgA, antibodi yang menjaga kesehatan mukosa, mencegah kolonisasi bakteri jahat.
Senyawa antibakteri dalam bawang putih mencegah bakteri patogen berkembang biak, termasuk Helicobacter pylori, penyebab tukak lambung. Dengan pertahanan dua lapis ini, tubuh lansia menjadi lebih tangguh menghadapi cuaca ekstrim, lingkungan penuh polusi, atau makanan yang tidak steril. 5. Menstimulasi enzim detoksifikasi hati. Hati adalah organ vital yang membantu mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Bila hati bekerja optimal, maka sistem imun juga terbantu, karena tubuh tidak dibebani racun berlebih. Bawang putih mengandung senyawa sulfur seperti dialil disulfide dan dialil trisulfide yang menstimulasi produksi enzim hati seperti glutathione S transferase. Enzim ini membantu menetralkan logam berat, memecah zat kimia berbahaya, mempercepat pembuangan racun. Dengan hati yang sehat, imunitas tubuh menjadi lebih stabil dan tidak mudah goyah. 6. Menekan hormon stres yang melemahkan imun. Tahukah sahabat bahwa stres emosional atau mental dapat menurunkan daya tahan tubuh? Hormon stres seperti kortisol dapat menekan kerja sel imun. Ini sangat penting bagi lansia yang sering merasa kesepian, cemas, atau memiliki beban pikiran. Bawang putih membantu mengatasi hal ini melalui sifat adaptogeniknya. Dalam studi pada hewan, ekstrak bawang putih terbukti menurunkan kadar kortisol dan memperbaiki respons tubuh terhadap stres. Ini artinya, bawang putih membantu tubuh menjaga keseimbangan hormon dan memperkuat imun secara tidak langsung. 7. Mengurangi peradangan mikro yang melemahkan imunitas. Peradangan ringan yang terus-menerus dalam tubuh, disebut low-grade chronic inflammation, sangat umum pada lansia. Hal ini bisa melemahkan sistem imun secara perlahan, membuat tubuh tidak bisa membedakan antara sel sehat dan sel jahat. Bawang putih berperan sebagai penyeimbang sistem imun, yaitu menghambat produksi sitokin peradangan, meningkatkan produksi sitokin anti peradangan, menurunkan kadar C-reactive protein, CRP, indikator peradangan dalam darah. Hal ini menjadikan sistem imun lansia tidak terlalu agresif, tapi tetap waspada. Inilah keseimbangan yang dibutuhkan tubuh untuk tetap sehat tanpa menimbulkan autoimun. 8. Meningkatkan efektivitas vaksinasi dan respons antibodi. Lansia sering mengalami penurunan respons tubuh terhadap vaksin. Misalnya, setelah disuntik vaksin flu atau hepatitis, tubuh tidak membentuk antibodi sekuat orang muda. Namun, studi dari Jepang menunjukkan bahwa konsumsi rutin bawang putih selama 6 bulan bisa membantu meningkatkan respons antibodi terhadap vaksin influenza. Hal ini sangat berguna bagi sahabat lansia yang sedang menjalani program vaksinasi berkala, agar hasilnya lebih maksimal. 9. Bekerja sinergis dengan nutrisi lain. Keunikan lain dari bawang putih adalah kemampuannya bersinergi dengan makanan lain. Bila dikombinasikan dengan bahan sehat lain seperti madu, lemon, kunyit, atau jahe, manfaatnya dalam memperkuat imun meningkat berlipat. Contoh kombinasi: bawang putih madu, memperkuat saluran pernapasan. Bawang putih kunyit, mengurangi peradangan. Bawang putih lemon, meningkatkan vitamin C dan detoksifikasi. Dengan strategi konsumsi seperti ini, tubuh tidak hanya mendapatkan alicin, tapi juga dukungan gizi lengkap dari bahan alami lainnya. Kesimpulan bab 3 bawang putih, penggerak sistem imun dari dalam. Sahabat channel Lansia Sehat, dari semua penjelasan di atas, kita bisa simpulkan bahwa bawang putih bukan hanya pelengkap dapur, tetapi penggerak pertahanan tubuh yang bekerja secara menyeluruh, dari sel darah putih, usus, hati, hingga hormon stres. Dan hebatnya lagi, semua itu bisa didapat hanya dari beberapa siung bawang putih sehari. Namun, tentu harus dikonsumsi dengan tepat sesuai usia, kondisi kesehatan, dan kebutuhan tubuh. Nah, untuk itulah bab 4 akan membahas secara praktis dan lengkap bagaimana cara mengonsumsi bawang putih yang aman dan efektif bagi lansia, agar manfaatnya maksimal dan tidak menimbulkan efek samping. Teruskan bersama kami, karena langkah kecil bisa membawa manfaat besar jika dilakukan dengan pengetahuan dan kebijaksanaan. Bab 4. Cara konsumsi bawang putih yang aman dan efektif bagi lansia. Setelah sahabat channel Lansia Sehat mengetahui bagaimana bawang putih bekerja di dalam tubuh dan betapa hebatnya ia mendukung sistem kekebalan tubuh lansia, kini tibalah saatnya kita membahas sesuatu yang sangat penting. Bagaimana cara yang benar, aman, dan efektif untuk mengonsumsi bawang putih, terutama bagi usia lanjut. Karena sehebat apapun khasiat suatu bahan alami, kalau cara konsumsinya salah, tidak sesuai dengan kondisi tubuh, atau berlebihan, justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Apalagi bagi sahabat yang sudah berusia 60 tahun ke atas, memiliki riwayat penyakit tertentu seperti asam lambung, tekanan darah rendah, atau sedang konsumsi obat-obatan,
maka aturan dan panduan konsumsinya perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Bab ini akan memandu sahabat secara lengkap dari bentuk terbaik bawang putih, takaran yang aman, waktu konsumsi yang tepat, hingga tips-tips sederhana agar khasiatnya optimal dan efek sampingnya minimal. 1. Konsumsi mentah atau dimasak. Mana yang lebih baik? Pertanyaan ini sangat sering muncul. Apakah bawang putih lebih baik dimakan mentah atau dimasak? Jawabannya, keduanya memiliki manfaat, tapi kandungan alicin senyawa utama bawang putih yang paling berperan dalam memperkuat sistem imun, paling tinggi jika bawang putih dikonsumsi dalam keadaan mentah. Saat bawang putih dipanaskan atau digoreng dalam suhu tinggi, sebagian besar kandungan alicin akan rusak. Oleh karena itu, jika tujuannya untuk meningkatkan kekebalan tubuh, mengonsumsi bawang putih mentah adalah pilihan terbaik. Namun, tentu tidak semua orang bisa langsung mengunyah bawang putih mentah karena rasanya sangat kuat dan menyengat. Bisa menimbulkan rasa panas di perut. Bisa menyebabkan bau mulut yang menyengat. Maka dari itu, penting untuk mengenal cara pengolahan yang tetap menjaga kandungan aktifnya, tapi tetap nyaman dikonsumsi. 2 cara konsumsi mentah yang aman untuk lansia. Untuk sahabat lansia yang ingin mencoba mengonsumsi bawang putih mentah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar tidak menimbulkan efek samping pada lambung dan tetap terasa nyaman. A. Potong kecil dan diamkan 10 menit sebelum ditelan. Mengapa perlu didiamkan selama 10 menit? Karena alicin baru terbentuk maksimal setelah bawang putih dihancurkan atau dipotong dan dibiarkan terkena udara selama 10 menit. Ini memberi waktu bagi enzim alinase untuk bekerja sempurna. Setelah itu, sahabat bisa menelan potongan kecil tersebut dengan air hangat, mirip seperti minum kapsul. Catatan penting, jangan langsung ditelan utuh tanpa dipotong. Potongan besar bisa menyebabkan iritasi atau tersangkut di tenggorokan. B. Campur dengan madu. Campuran 1 siung bawang putih cincang halus, 1 sendok teh madu murni bisa membantu meredakan rasa pedasnya. Madu juga memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi, sehingga manfaatnya saling melengkapi. Konsumsi campuran ini 1 kali sehari, pagi hari sebelum makan atau malam sebelum tidur. C. Campur dalam air lemon atau teh jahe. 1 siung bawang putih bisa dicincang halus, kemudian dimasukkan dalam air hangat yang sudah diberi perasan lemon atau rebusan jahe. Diamkan beberapa menit, lalu diminum perlahan. Minuman ini sangat baik untuk menghangatkan tubuh, menenangkan tenggorokan, meningkatkan imun. 3. Dosis aman konsumsi harian untuk lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, meskipun bawang putih adalah bahan alami, tetap ada batas konsumsi yang aman, terutama bagi usia lanjut. Beberapa dokter dan ahli gizi merekomendasikan dosis harian sebagai berikut. 1-2 siung bawang putih mentah per hari untuk meningkatkan kekebalan tubuh secara umum. Bila dimasak, bisa mengonsumsi hingga 3-4 siung per hari, karena kandungan alicin sebagian sudah berkurang akibat pemanasan. Ingat, jangan langsung mulai dengan dosis tinggi. Mulailah dengan 1/2 siung per hari terlebih dahulu selama 3-5 hari. Bila tidak ada reaksi negatif seperti perih di lambung atau mual, baru tingkatkan perlahan. 4 waktu terbaik konsumsi bawang putih. Waktu konsumsi juga memengaruhi efektivitasnya dalam tubuh. Berikut beberapa saran waktu terbaik. Pagi hari sebelum sarapan, memberikan energi, membersihkan usus, dan mendukung imun. Malam hari sebelum tidur, membantu detoksifikasi saat tidur dan meningkatkan regenerasi sel. Namun, bagi sahabat yang punya masalah lambung, hindari konsumsi saat perut benar-benar kosong. Sebaiknya makan sedikit buah, roti, atau bubur terlebih dahulu. 5. Siapa yang perlu waspada saat konsumsi bawang putih? Meski bawang putih memiliki banyak manfaat, tidak semua orang cocok mengonsumsinya secara mentah atau dalam jumlah banyak. Beberapa kondisi yang perlu konsultasi dulu ke dokter sebelum rutin konsumsi bawang putih. Penderita MAC atau GERD parah. Rasa pedas dan efek iritasi dari bawang putih mentah bisa memperparah gejala. Penderita tekanan darah rendah. Bawang putih bisa menurunkan tekanan darah secara alami, sehingga perlu waspada agar tidak menyebabkan pusing atau lemas. Penderita gangguan pembekuan darah. Bawang putih bersifat antikoagulan alami. Jika dikonsumsi bersamaan dengan obat pengencer darah, bisa meningkatkan risiko perdarahan. Sahabat yang akan menjalani operasi, dianjurkan menghentikan konsumsi bawang putih minimal 7 hari sebelum operasi karena efek pengencer darahnya. Orang yang alergi bawang putih, jika ada reaksi seperti gatal di mulut, bengkak, atau ruam, segera hentikan.
6 cara memasak bawang putih yang tidak menghilangkan khasiatnya. Bagi sahabat yang lebih nyaman mengonsumsi bawang putih dalam masakan, berikut tips agar kandungan gizinya tetap terjaga. Jangan langsung goreng setelah dikupas. Diamkan 10 menit setelah diiris untuk membiarkan alicin terbentuk. Gunakan api kecil. Hindari suhu sangat tinggi yang bisa merusak senyawa aktif. Masukkan di akhir proses memasak. Misalnya saat membuat sup atau sayur bening, masukkan bawang putih di menit-menit terakhir agar tidak terlalu matang. Dengan cara ini, sahabat tetap bisa menikmati rasa gurih bawang putih dalam masakan tanpa kehilangan manfaat sehatnya. 7. Alternatif olahan sehat dari bawang putih untuk lansia. Jika sahabat ingin variasi dalam mengonsumsi bawang putih, berikut beberapa olahan sederhana, sehat, dan cocok untuk usia lanjut. A. Rebusan bawang putih daun sirih. Rebus 2 siung bawang putih dan 2 lembar daun sirih dalam 300 ml air. Minum saat hangat, 2-3 kali seminggu. B. Minyak bawang putih. Cincang 5 siung bawang putih. Rendam dalam 100 ml minyak zaitun semalam. Gunakan sebagai olesan roti atau bumbu salad. C. Bawang putih fermentasi, black garlic. Lebih ringan rasanya, lebih mudah dicerna, dan tidak terlalu menyengat. Banyak dijual dalam bentuk siap makan. Bisa dikonsumsi 1-2 siung per hari sebagai camilan sehat. 8 tips agar tidak bau mulut setelah konsumsi bawang putih. Salah satu keluhan terbesar dari mengonsumsi bawang putih mentah adalah bau mulut yang menyengat. Tapi tenang, ada solusi sederhana untuk menguranginya. Kunyah daun mint, peterseli, atau kemangi setelah konsumsi. Minum air lemon atau air kelapa muda. Sikat gigi dan bersihkan lidah dengan pembersih lidah. Konsumsi susu atau yogurt setelah makan bawang putih. Dengan cara-cara ini, sahabat bisa tetap mendapatkan manfaat bawang putih tanpa mengganggu kenyamanan berbicara atau berinteraksi dengan keluarga. Kesimpulan bab 4 konsumsi bijak, manfaat maksimal. Sahabat channel Lansia Sehat, satu hal penting yang perlu diingat adalah, tidak semua yang alami bisa dikonsumsi secara sembarangan. Bawang putih memang sangat menyehatkan, tapi untuk lansia, perlu cara khusus, dosis yang tepat, dan penyesuaian dengan kondisi tubuh. Dengan mengonsumsi bawang putih secara terukur, rutin, dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh, maka sahabat bisa merasakan manfaatnya secara nyata mulai dari jarang sakit, tubuh lebih bertenaga, tidur lebih nyenyak, dan tentu saja daya tahan tubuh yang lebih kuat. Di bab selanjutnya, kita akan mendengarkan kisah nyata dari para lansia yang telah rutin mengonsumsi bawang putih dan mengalami perubahan positif dalam kesehatan mereka. Testimoni mereka akan menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Tetap bersama channel Lansia Sehat, dan mari lanjutkan perjalanan sehat kita dengan penuh semangat dan rasa syukur. Bab 5. Kisah nyata lansia yang merasakan manfaat bawang putih untuk kekebalan tubuh. Sahabat channel Lansia Sehat yang budiman, kita telah memahami bersama tentang kandungan luar biasa bawang putih, cara kerjanya dalam tubuh untuk memperkuat sistem imun, hingga bagaimana cara mengonsumsinya dengan aman dan efektif. Semua penjelasan tersebut telah kita kupas dari sudut pandang medis dan ilmiah. Namun, satu hal yang tak kalah penting adalah suara dari mereka yang telah membuktikannya secara langsung para lansia yang telah menjadikan bawang putih sebagai bagian dari hidup mereka. Dalam bab ini, kita akan menyelami kisah-kisah nyata, testimoni yang tulus, serta pengalaman pribadi para sahabat usia lanjut yang secara rutin mengonsumsi bawang putih dan merasakan manfaat nyatanya bagi daya tahan tubuh mereka. Kisah-kisah ini bukan hanya akan memperkaya pemahaman kita, tetapi juga akan memberi inspirasi dan motivasi bahwa menjaga kesehatan di usia lanjut bukanlah hal yang mustahil, apalagi jika dilakukan dengan cara yang sederhana dan alami. 1. Ibu Mariani, 67 tahun, Surabaya, sudah jarang sakit flu dan batuk lagi. Ibu Mariani adalah seorang pensiunan guru SD di Surabaya. Ia mengaku dulunya sangat mudah terserang flu, pilek, dan batuk, terutama saat musim hujan datang. Bahkan hanya karena kehujanan sedikit, ia bisa langsung terserang demam ringan yang membuatnya harus istirahat beberapa hari. Namun sejak tahun 2021, ia mulai rutin mengonsumsi bawang putih mentah setiap pagi. Awalnya hanya 1/4 siung, lalu meningkat menjadi 1 siung setiap hari. Ia mencincangnya, mencampurnya dengan madu, lalu menelannya dengan air hangat. Awalnya saya hanya iseng, tapi lama-lama badan jadi lebih hangat, tidak gampang masuk angin, dan yang saya heran, sudah hampir 2 tahun saya tidak kena flu berat seperti dulu, ujarnya. Anaknya yang seorang perawat menyarankan untuk tetap memeriksa tekanan darah, karena Ibu Mariani juga memiliki riwayat tekanan darah agak rendah.
Namun setelah beberapa bulan, ternyata tubuhnya justru lebih seimbang. Tidur pun lebih nyenyak. 2 Bapak Darman, 72 tahun, Yogyakarta, daya tahan saya seperti waktu muda. Bapak Darman adalah mantan pegawai kantor pos. Di masa pensiun, ia aktif berkebun dan mengurus kolam ikan. Namun ia sering mengeluh tubuhnya cepat lelah dan gampang sakit, terutama setelah cuaca dingin atau bekerja di luar ruangan. Sejak anaknya mengenalkan khasiat bawang putih, Bapak Darman mulai rajin mengonsumsinya dalam bentuk black garlic, yaitu bawang putih yang difermentasi. Rasanya lebih manis, tidak menyengat, dan tidak menyebabkan perih di lambung. Saya makan black garlic 2 siung setiap pagi. Setelah 1 bulan, badan saya lebih kuat. Sekarang tiap pagi saya bisa nyangkul, siram tanaman, tanpa rasa lemas, kata beliau. Menurut dokter keluarga yang merawatnya, peningkatan kondisi Bapak Darman cukup signifikan. Dalam cek kesehatan rutin, daya tahan tubuh meningkat, tidak ada gejala peradangan, dan fungsi pencernaannya pun membaik. 3 Ibu Suryati, 69 tahun, Bogor, lambung saya baik-baik saja meski konsumsi bawang putih. Banyak lansia yang khawatir mengonsumsi bawang putih mentah karena takut asam lambungnya kambuh. Namun tidak demikian dengan Ibu Suryati, yang justru merasa lambungnya membaik setelah mengatur cara konsumsinya. Ia membagikan pengalamannya mengonsumsi bawang putih bersama dengan air lemon dan madu, yang diminum dalam keadaan hangat setiap pagi. Ia juga selalu memastikan perut tidak kosong minimal minum air rebusan oatmeal atau makan pisang sebelum mengonsumsi ramuan ini. Awalnya memang agak perih, tapi saya ubah cara konsumsinya dan ternyata jadi nyaman. Sekarang saya merasa tidak gampang masuk angin, lambung juga tenang, dan jarang merasa mual, ujar Ibu Suryati. Dokter yang merawatnya menyarankan konsumsi ini dilanjutkan karena tidak hanya meningkatkan imunitas, tetapi juga membantu menjaga kadar kolesterolnya tetap stabil. 4 Pak Ahmad, 74 tahun, Bekasi, dulu sering infeksi saluran pernapasan, sekarang jarang. Pak Ahmad adalah seorang lansia yang tinggal di kawasan padat di Bekasi. Karena lingkungan tempat tinggal yang penuh polusi, serta sering bepergian dengan kendaraan umum, ia dulunya sering mengalami batuk yang tak kunjung sembuh, bahkan hingga 3 minggu. Sejak mengikuti program penyuluhan kesehatan lansia di puskesmas, ia disarankan mencoba ramuan bawang putih rebus dengan jahe dan serai. Ia meminumnya 3 kali seminggu. Sekarang saya sudah tidak pernah sakit ispa lagi. Kalaupun batuk, hanya ringan dan cepat sembuh. Dulu saya gampang banget sesak. Kenangnya, pemeriksaan terakhir menunjukkan bahwa kapasitas paru-parunya lebih stabil dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan dokter puskesmas menyatakan bahwa ketahanan tubuh Pak Ahmad jauh lebih baik dari lansia sebayanya. 5 Kisah komunitas lansia sehat di Bandung. Di Bandung, terdapat komunitas lansia yang rutin mengadakan pertemuan seminggu sekali. Dalam program mereka, selain senam lansia dan konsultasi gizi, para anggotanya diajak membuat minuman kesehatan alami dari bawang putih, jahe, dan kunyit. Menurut Bu Rina, koordinator komunitas, para anggotanya merasakan dampak besar dari kegiatan ini. Dulu banyak anggota kami yang gampang sakit, tapi setelah rutin konsumsi ramuan ini, banyak yang merasa lebih bertenaga. Bahkan ada yang sebelumnya sering infeksi gusi, sekarang sudah tidak pernah kambuh lagi, ujar Bu Rina. Mereka menggunakan bahan-bahan sederhana dan membuat ramuan bersama di hari Jumat. Konsumsinya dilakukan 2 kali seminggu, pagi atau sore hari. Selain memperkuat imunitas, kegiatan ini juga memperkuat kebersamaan dan semangat hidup para lansia. 6. Penjelasan dokter. Mengapa khasiat bawang putih bisa dirasakan? Menurut Dr. Arya Nugraha, seorang dokter spesialis geriatri dari Jakarta, ada alasan logis mengapa lansia yang rutin mengonsumsi bawang putih mengalami peningkatan daya tahan tubuh. Bawang putih mengandung senyawa sulfur aktif yang sangat membantu tubuh dalam melawan infeksi, meningkatkan produksi sel imun, serta menekan peradangan kronis yang sering dialami lansia. Bila dikonsumsi secara rutin, tubuh akan memiliki sistem pertahanan yang lebih siap, jelas beliau. Dr. Arya menekankan bahwa efeknya memang tidak instan. Dibutuhkan konsistensi, kedisiplinan, dan pola hidup sehat secara keseluruhan agar manfaat bawang putih bisa dirasakan sepenuhnya. 7. Kesaksian keluarga. Orang tua lebih ceria dan jarang sakit. Tak hanya lansia sendiri yang merasakan manfaatnya, anak-anak mereka pun merasakan dampak positif dari konsumsi bawang putih. Dulu ibu saya sering rewel karena badan tidak enak. Sekarang lebih ceria, semangat berkebun, dan sudah tidak takut musim hujan lagi, ujar Andika, anak dari salah satu anggota komunitas lansia di Solo.
Bapak saya dulunya gampang batuk. Setelah saya rutin beri bawang putih yang difermentasi, sekarang jarang sakit. Bahkan jadi lebih rajin ke masjid. Cerita Nur, warga Makassar. 8 catatan penting. Konsistensi adalah kunci. Dari semua kisah di atas, ada satu benang merah yang bisa kita tarik. Semua lansia yang merasakan manfaat nyata dari bawang putih adalah mereka yang mengonsumsinya secara rutin, terukur, dan bijak. Tidak ada yang merasa sembuh dalam semalam. Mereka melakukannya sedikit demi sedikit, dengan pola makan yang juga sehat, dibantu dengan aktivitas fisik ringan, dan tidak lupa, dengan niat dan semangat untuk sehat. Penutup bab 5. Bukti nyata, harapan baru. Sahabat channel Lansia Sehat, kadang kita bertanya-tanya, apakah benar bahan sederhana seperti bawang putih bisa membantu saya jadi lebih sehat? Jawabannya bisa kita lihat sendiri dari kisah-kisah para sahabat kita tadi. Bukan hanya teori, tapi nyata dirasakan. Bawang putih bukanlah obat ajaib, tapi ia adalah teman setia bagi tubuh kita. Bila sahabat mau memberi kesempatan, memberi waktu, dan bersabar mengonsumsinya dengan cara yang tepat, maka hasilnya bisa sangat luar biasa. Dan ingatlah selalu, tidak ada kata terlambat untuk mulai menjaga kesehatan. Seperti kata pepatah, lebih baik mulai hari ini, daripada menyesal di kemudian hari. Penutup bawang putih, sahabat sejati imun tubuh lansia. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati dan cintai, tak terasa kita telah menyusuri 5 bab penuh makna yang membahas tentang satu bahan sederhana, namun menyimpan kekuatan besar, bawang putih. Mulai dari salam hangat di awal, pengenalan pentingnya kekebalan tubuh di usia lanjut, uraian kandungan aktif dalam bawang putih, mekanisme kerjanya di dalam tubuh, cara konsumsi yang aman, hingga kesaksian nyata dari para lansia yang telah merasakannya, semua kita bahas tuntas. Bawang putih, meski kecil bentuknya, ternyata memiliki potensi besar untuk membantu tubuh kita bertahan dari berbagai ancaman penyakit, terutama saat sistem imun sudah tak sekuat masa muda. Ia bekerja diam-diam, memperkuat dari dalam, menghidupkan sel-sel imun, membersihkan usus, memperkuat hati, menenangkan peradangan, dan menjaga tubuh dari infeksi yang membayangi. Namun satu hal yang selalu perlu kita ingat, tidak ada keajaiban yang datang hanya dari satu bahan. Bawang putih bukanlah satu-satunya kunci. Ia adalah bagian dari gaya hidup sehat yang harus dilengkapi dengan pola makan seimbang, istirahat yang cukup, gerak tubuh yang teratur, pikiran yang tenang dan hati yang lapang. Bila sahabat menggabungkan semuanya, maka bawang putih akan menjadi pelengkap yang sempurna, penguat alami yang bekerja bersama tubuh, bukan menggantikannya. Dan yang tak kalah penting, konsistensi dan niat untuk berubah. Banyak lansia yang merasakan manfaat bawang putih bukan karena mereka makan dalam jumlah besar, tetapi karena mereka setia dan sabar menjadikan kebiasaan kecil ini sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Seperti Ibu Mariani di Surabaya, Pak Darman di Yogya, atau komunitas lansia di Bandung. Mereka bukan dokter, bukan ahli gizi, tapi mereka punya semangat untuk sehat dan berani mencoba sesuatu yang alami dan baik. Maka, jika sahabat hari ini masih ragu, cobalah mulai dari yang kecil. 1 siung bawang putih setiap pagi, dengan cara yang benar, dosis yang tepat, dan hati yang tenang. Rasakan bedanya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan ke depan. Catat perubahan yang dirasakan. Apakah flu jadi jarang datang? Apakah tubuh terasa lebih ringan? Apakah tidur menjadi lebih nyenyak? Jadikan tubuh sahabat sebagai laboratorium alami yang akan membuktikan sendiri khasiatnya. Terakhir, kami di channel Lansia Sehat ingin mengajak sahabat semua untuk terus berbagi. Bila sahabat pernah mengonsumsi bawang putih dan merasakan manfaatnya, tulislah di kolom komentar. Cerita sahabat bisa menjadi inspirasi bagi ribuan lansia lain di seluruh Indonesia yang ingin hidup lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bahagia. Dan bila video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada keluarga, teman, atau komunitas lansia lainnya. Mari kita sebarkan ilmu yang baik, demi masa tua yang lebih berkualitas. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan sahabat semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kita kesehatan yang paripurna, kebahagiaan yang mendalam, dan umur panjang yang diberkahi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap menjadi pribadi yang menginspirasi. Salam sehat selalu dari channel Lansia Sehat.